Maka Tuhan kami itu sangat maha kuasa dan maha tidak kuasa. Yesus itu maha kuasa tapi maha lemah, maha tahu tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang Islam yang tidak paham? Allah itu 3 hakikat katanya. Kayak bayem, 1 ikat isi 3. Nggak ada ilmunya itu pendeta kayak gitu. Yesus itu main layang-layang, main kelereng, main gubak sodor gitu aja lah, atau main bola, ya. Makanya jangan bodoh, baca Alkitab saya itu. Saat Yesus dalam perut Maria, saat Yesus masih baru dilahirkan, tidak punya kuasa apa-apa. Maka Tuhan kami itu sangat maha kuasa dan maha tidak kuasa. Makanya pelajari, jangan hanya bertanya-bertanya. Iya, saya sudah berkata berapa kali, ribuan kali sudah saya katakan. Yesus itu maha kuasa, tapi maha lemah. Maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang Islam yang tidak paham? Ya, makanya otak-otak Islam ini selalu digunakan memahami Yesus yang tidak dapat dipahami itu. Dia adalah yang maha kuasa, yang datang dari surga ke dunia ini. Dia maha kuasa, tapi maha lemah. Dia maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang ini? Allah itu 3 hakikat katanya. Kayak bayem, 1 ikat isi 3. Nggak ada ilmunya itu pendeta kayak gitu. Bukan Yesus yang salah sehingga dia tersalib. Maka hakim pun bingung, tidak menemukan kesalahan Yesus. Tetapi orang banyak menuntut supaya Yesus disalibkan. Sesungguhnya sayalah yang bersalah, dan sayalah yang patut disalibkan dan dihina, disiksa. Tetapi Yesus mengambil alih siksaan itu, dan beban yang berat itu dipikul oleh Yesus. Karena saya tidak mampu memikulnya akibat kesalahan saya itu. Itulah baiknya Yesus kami itu. Bukan bingung saja, tidak mampu otak saya, logika saya memahami ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Tidak mampu. Dia ajaib. Bagi saya yang penting, Yesus berkata bahwa dia memberikan hidup kekal. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Itu yang saya terima. Saya tidak mampu memahami fisiknya, berapa jumlahnya. Ya, jangan tanya itu kepada saya. Alkitab pun tidak menjelaskan dengan sempurna, tidak. Karena tidak ada bahasa manusia yang mampu menjelaskan tentang fisik Yesus, tentang bagaimana Yesus dan Tuhan kami itu. Karena ajaib. Tidak ada bahasa manusia yang mampu menjelaskan itu, tidak ada. Tiba saatnya orang tidak akan menyembah manusia di Bukit ini maupun Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu Kristen sembah, tetapi orang Yahudi tahu Muslim sembah, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Dan suatu saat akan tiba, dan sekarang sudah tiba. Dengan kuasa Roh Allah, orang akan menyembah Tuhan sebagaimana mestinya, dan bukan menyembah sebagai manusia. Jadi sangat logis kalau Yesus itu main layang-layang, main kelereng, main gubak sodor gitu aja lah, atau main bola, ya. Karena Yesus pernah jadi anak-anak. Lalu Anda tafsir itu ayat, gitu. Misalnya Lukas 2 ayat 50. Lalu Yesus di Nazaret menjadi besar di Nazaret. Nah, disitulah Anda tafsir. Yesus itu main kelereng. Ya, buktinya segala macam ditafsir. Hal yang sama persis doktrin Tritunggal. Nggak ada di Alkitab. Lalu ditafsir.
1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Lawang jelas-jelas kesaksian di surga. Yang bilang 3 Allah mana? Tapi 1, iya kesaksian di surga itu Yesus Kristus ya. Yo Pak, dulu saya 35 tahun di Tritunggal. Saya pengajar Tritunggal di atas rata-rata, saudara-saudara ya, yang memunculkan kata 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 itu Henry Tandianta tak kasih tahu ya. Orang kan biasanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bapa tambah Putra tambah Roh Kudus sama dengan 1. Esa, Tritunggal tapi esa. Itu pengajaran Tritunggal zaman kuno. Henry Tandianta dulu mengajarkan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Maha kali maha sama dengan maha kuasa. Tapi sayangnya, apapun yang saya ajarkan waktu itu tentang Tritunggal, tetap saja, mohon maaf ya, menomorduakan Yesus. Nah, bedanya Musa dengan Yesus itu apa? Musa pakai tongkat, Yesus pakai apa? Coba. Pakai mulutnya, langsung terjadi. Pakai itu otak, kalau bawa data yang lengkap. Dan lagi, apa bedanya Musa dengan Yesus? Goblok full. Musa dibilang oleh Allah untuk melakukan ini dan itu. Pakai tongkatmu, tunjukkan ke arah laut, maka laut akan terbelah. Yesus ketika kejadian itu, dia bangun menghardik angin, hai laut tenanglah. Langsung tenang danau itu. Hanya dengan ucapan. Beda. Masih tidak mengaku Tuhanmu bangkai yang di Madinah itu kuburannya yang kamu pergi ke sana? Minimal kumpulin duit bertahun-tahun hanya untuk mau pergi ziarah ke kubur bangkai. Itu bukan bangkai ya yang di dalam kuburnya itu. Yang dikatakan bangkai itu sesuatu yang pernah hidup lalu menjadi mayat. Dan itu Tuhannya siapa yang pernah jadi mayat? Mbak Herni ini ada-ada aja. Lucu deh. Masih tidak mengaku Tuhanmu bangkai yang di Madinah itu kuburannya yang kamu pergi ke sana? Minimal kumpulin duit bertahun-tahun hanya untuk mau pergi ziarah ke kubur bangkai. Itu bukan bangkai ya yang di dalam kuburnya itu. Jadi begini Mbak Herni, di dalam Keluaran 23 nomor 14 di kitabnya Nabi Musa diterangkan begini, Shaloshi regalim tu hak lil hasana. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak. Apa hak itu? Haji. Jadi kata Ibrani, hak itu hari raya, perayaan atau festival. Itu paralel dengan dalam bahasa Arab itu hajj. Ya, hajj. Itu dalam bahasa Ibrani hak, dalam bahasa Arab hajj. Sama ya. Jadi 3 kali setahun itu harus berhaji, umroh atau haji besar. Itu sudah dinubuatkan itu. Makanya kamu belajar lagi ya. Jadi orang ke sana itu bukan untuk ziarah bangkai. Orang ziarah itu karena menggenapi nubuatan. Itu yang perlu kamu pahami ya. Banyak kemudian nubuatan-nubuatan yang diceritakan di dalam kitabnya para nabi, di mana Mekah itu adalah tujuan ziarah atau berhaj. Ulangan 12 nomor 5. Tetapi tempat yang akan kupilih, yaitu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari. Jadi mereka orang Israel ini disuruh cari suatu tempat di mana tempat itu menjadi tempat pusat nama Tuhan dimuliakan. Ya, kesanalah harus kamu pergi. Ulangan 12 nomor 5. Di dalam Ulangan 12 nomor 11, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran, korban sembelihan, persembahan perpuluhan dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Jadi kalau umat Islam itu kemudian ke sana mengorbankan harta, itu memang sudah dinubuatkan. Kamu jangan sakit hati lah ya. Ulangan 12 nomor 14. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Harus dicari tempat itu.